Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Adin Setia Arif Cahya Subakia, dan Rangga Nabil Maulana. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Asesmen Tata Kelola dan Kesadaran Keamanan Cyber. Next. Latar belakang masalah. Faktor manusia sebagai the weakest link. Di era transformasi digital, batas perimeter keamanan sebuah instansi tidak lagi hanya bertumbuh pada firewall atau sistem enkripsi. Serangan secara agresif beralih menargetkan psikologis manusia. Eksploitasi visual. Penipuan menggunakan antarmuka atau login tiruan. Rasa aman palsu. Penggunaan sertifikasi SSL atau TLS gratis pada situs phishing. Ketiadaan regulasi tanpa SOP resmi, perlindungan data hanya bergantung pada insting subjektif pengguna. Fokus dan rumusan masalah. Efektivitas OSINT atau Open Source Intelligence. Sejauh mana efektivitas penggunaan platform web seperti URL scan.io dan VirusTotal dalam memetakan serta mengidentifikasi indikator bahaya atau red flags dari infrastruktur jaringan phishing. Realitas postur resiko keamanan. Bagaimana gambaran empiris tingkat kesadaran sivitas akademika terkait praktik manajemen kata sandi dan konsistensi pengguna fitur keamanan berlapis. Intervensi kebijakan, SOP, dan awareness. Bagaimana efektivitas perancangan draft SOP formal dan simulasi tabletop exercise dalam mengubah perilaku kognitif pengguna saat merespon skenario insiden cyber. Anatomi serangan kredensial harvesting. Yang ke-1, fase impersonasi. Penyerang mendesain arsitektur UI yang identik dengan portal resmi, mulai dari tata letak, warna, hingga jenis font guna meminimalkan kecurigaan visual korban. Yang kedua, phishing attack. Data atau username dan password yang diinput tidak diteruskan ke server asli, melainkan dialihkan dalam format plain text ke basis data penyerang untuk pengambil alihan akun. Yang ketiga, eksploitasi psikologis. Penyebaran tautan palsu yang disisipi narasi urgensi ancaman, seperti pemblokiran akun. Kepanikan ini mematikan logika verifikasi kognitif korban. Analisis ancaman berbasis OSINT. Platform VirusTotal, agregator intelijen yang mengintegrasikan lebih dari 90 vendor keamanan dan mesin antivirus. Yang pertama, memberikan skor reputasi keamanan secara instan. Yang kedua, mengekstrak indikator perilaku teknis atau input sandi. Yang ketiga, mengidentifikasi pemanggilan resource eksternal berbahaya. Platform URL scan.io, layanan sandbox peramban publik untuk merekam jejak aktivitas jaringan tanpa risiko kontaminasi lokal. Yang pertama, mendokumentasikan seluruh transaksi HTTP dan pemetaan DNS. Yang kedua, pengambilan tangkapan layar atau screenshot visual situs diam-diam. Yang ketiga, menganalisis tumbukan teknologi atau teknologi stack penyerang. Metodologi dan profil responden. Kita ada 20 responden yang aktif. Yang pertama, karakteristik pengumpulan data. Audit tata kelola dan postur keamanan ini dilakukan menggunakan metode survei daring kuantitatif via Google Form. Target audiens adalah kalangan sivitas akademika rentang usia 18-22 tahun. Fokus survei mengukur literasi operasional terhadap manajemen kata sandi yang aman dan respon kognitif saat mengidentifikasi tautan manipulatif atau phishing pada perangkat harian. Selanjutnya, kita ada temuan kuesioner atau penggunaan 2FA. Di sini kita ada tabelnya. Ada 60% konsisten menggunakan dan 30% bersikap netral atau ragu, dan yang 10% tidak menggunakan 2FA.
Mayoritas responden yang 60% telah mengaktifkan 2FA, namun telah kerentanan sebesar 40% gabungan netral dan tidak menggunakannya, menyisakan ruang eksploitasi credential attacking yang signifikan bagi penyerang. Terus selanjutnya, ini temuan kuesioner validasi URL atau phishing. 60% sangat setuju, 20% setuju, 10% netral, tidak atau sangat tidak setuju itu ada 10%. Tingkat kedisiplinan memvalidasi situs cukup tinggi, 80%. Namun ada sisa 20% pengguna rentan yang sering memindai visual secara tepat tanpa meneliti hierarki domain asli yang tersembunyi atau subdomain impersonation. Nah, yang selanjutnya ada analisis kesenjangan tata kelola atau gap analysis. Ketiadaan SOP kata sandi penggunaannya tidak dipaksa sistem untuk menggunakan kombinasi kompleks sehingga rentan terhadap metode brute force. Nah, yang kedua, konsisten penerapan 2FA, tidak adanya regulasi tertulis yang mewajibkan 2FA pada portal esensial memicu celah akses pengambilalihan akun. Dan yang terakhir, minimnya edukasi formal penggunaan mendeteksi phishing hanya berdasarkan insting pribadi dan tanpa panduan formal dari institusi atau security awareness. Nah, di sini ada matriks penilaian risiko siber. Kategorinya ancaman siber atau kerentanan, ada phishing atau minim literasi domain spoofing dan HTTPS palsu, itu probabilitasnya tinggi. Kemudian dampak impactnya tinggi atau kebocoran data pribadi. Tingkat resikonya kritis. Yang kedua, penggunaan password lemah. Kurangnya standar kompleksitas wajib atau SOP, itu probabilitasnya sedang. Dampak impactnya tinggi atau akun takeover, tingkat resikonya adalah tinggi. Absennya autentikasi lanjutan atau 2FA mengandalkan sandi statis semata, probabilitasnya tinggi. Dampak impactnya sedang karena kerusakan parsial, tingkat resikonya juga sedang. Terus yang terakhir ada malware via tautan eksternal atau mengeklik lampiran atau tautan berbahaya tanpa verifikasi, itu probabilitasnya sedang. Dampak impactnya itu sedang, sistem terinfeksi atau perangkat terkompromi. Terus yang terakhir ada tingkat resikonya itu adalah sedang. Usulan draft kebijakan atau SOP. Manajemen autentikasi atau yang wajib digunakan 8 karakter alfanumerik dan simbol, aktifkan 2FA di LMS dan email. Don't atau jangan menggunakan identitas pribadi atau tanggal lahir, membagikan OTP ke pihak manapun. Pencegahan phishing, yang harus dilakukan, periksa root domain secara teliti sebelum login, gunakan URL scan.io jika ragu. Don't atau jangan terburu-buru mengklik tautan darurat dari email yang mengatasnamakan institusi kampus. Respon insiden cyber, yang harus dilakukan, segera laporkan indikasi email mencurigakan ke helpdesk IT, putuskan koneksi bila perangkat terinfeksi. Jangan menutup atau menghapus jejak log sistem karena takut disalahkan. Program security awareness, mengonversi aturan hukum yang kaku menjadi pemahaman kognitif interaktif atau human firewall. 1. Kampanye visual, poster edukasi, penempatan materi pengingat red flag phishing di area strategis dan layar login internal. 2. Sosialisasi dan tabletop exercise atau TTX, simulasi krisis cyber interaktif untuk melatih respon kognitif dan pengambilan keputusan pengguna secara langsung saat menghadapi skenario ancaman cyber di dunia nyata. Indikator kinerja utama atau KPI implementasi. Metrik evaluasi, tingkat adopsi 2FA pada akun inti, kondisi saat ini atau baseline 60% responden, target pasca implementasi SOP 60% responden. Failure rate simulasi phishing 20-30% terjebak impersonasi,
target pasca implementasi SOP 20-30% terjebak impersonasi. Matrik evaluasi kepatuhan standar password kuat. Kondisi saat ini atau baseline tidak konsisten atau berbasis insting. Target pasca implementasi SOP-nya lebih dari 95% memenuhi syarat alphanumerik. Metrik evaluasi kecepatan pelaporan mean time to report. Kondisi saat ini atau baseline-nya tidak terukur tidak ada prosedur. Target pasca implementasi SOP-nya kurang dari 30 menit sejak insiden. Jadi, kesimpulannya, kesalahan mendasar dalam tata kelola keamanan adalah berasumsi bahwa ancaman cyber hanya dapat dimitigasi melalui solusi teknologi semata. Tanpa rule-based compliance, manusia akan selalu menjadi the weakest link. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.